Halo semuanya, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Jingun dengan NIM 0447792216. Dan saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka. Dan dalam rangka pengerjaan tugas praktikum mata kuliah pemrograman berbasis berhenti bergerak. Dan saya akan membuat video pengerjaan sebagai berikut ya teman-teman. Mari kita lihat ke soal ya teman. Soal tugas yaitu buatlah proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat berikut. Jika alamat API-nya ini kita buka, dia akan menampilkan sebuah source code secara random ya teman-teman. Kita tidak bisa. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut, yaitu yang menampilkan atribut atau kolom field rank, name, symbol, dan price USD dengan tampilan layar seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi secara kita akan langsung saja masuk ke bagian langkah-langkah. Di sini saya sudah memiliki langkah-langkah untuk penggunaan TypeScript dan juga yaitu adanya namanya Expogo ya teman-teman. Atau eh, suatu kalau kita lihat di sini teman-teman, Expo adalah sebuah framework ya dan platform yang dibangun di atas React Native. Nah, jadi ini merupakan hubungannya dengan React ya teman-teman. Nah, kita itu juga menggunakan yang namanya Expogo, yaitu aplikasi mobile yang tersedia di iOS dan Android yang bisa digunakan untuk melakukan tes dan preview proyek React Native di device asli. Nah, berhubung untuk memudahkan saya dalam rangka video pengerjaan tugas kali ini, saya sudah menggunakan phone link ya, teman-teman, di mana saya sudah melink ke handphone saya dan sudah saya juga buka aplikasi yang namanya Expogo. Jadi nanti akan terlihat tampilan langsung di layar saya gitu ya, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke tahap pertama yaitu setup Project Expo. Nah, untuk melakukan langkah tersebut, kita perlu yang namanya IDE Visual Studio Code ya teman. Kalau saya menggunakan Visual Studio Code, oke. Pertama-tama, nah ini sebelumnya dalam rangka sebelumnya sudah saya melakukan untuk percobaan dalam rangka mengerjakan tugas ya teman-teman. Sehingga untuk Expo Shell Globally ini sudah saya sebelumnya template Expo-nya atau framework Expo-nya sudah saya install terlebih dahulu sehingga kita bisa cek Expo Shell ini seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi dia sudah muncul versinya dan juga npm sudah saya install. Nah, kemudian kita langsung saja membuat ke proyek baru dengan TypeScript yaitu membuat template atau mengambil template dari Expo ya teman-teman. Setelah itu kita tinggal menunggu saja untuk kita di sini memilih template blank TypeScript ya teman-teman. Nah, kita menunggu sampai template itu tersebut sudah terinstall. Jika sudah terinstall, maka nanti kita tinggal melakukan pemindahan file directory teman-teman menggunakan cd. Nah, setelah selesai penginstalan template-nya, dia akan muncul seperti ini ya, project is ready ya teman-teman. Jadi ada 70 package are looking for funding. Nah, jadi setelah itu kita tinggal pindah ke cryptocurrency app. Nah, terus kita tinggal buka source code-nya teman-teman dengan code titik seperti ini. Nah, dia akan muncul tampilan sudah ada ya teman-teman template dari yang disediakan. Kemudian setelah ini kita juga perlu yang namanya penginstalan Axios ya teman-teman untuk pembacaan JSON dan react-nya nanti. Start yes. Oke, nah ini sudah ya teman-teman. Kemudian
baru kita tinggal setup struktur file proyek agar lebih mudah ya teman-teman, agar kita lebih mengerti. Di sini kan sudah ada aset, node modus, app.json, app.txx, index, paket log.json, paket JSON, sconfig. Nah, jadi kita tinggal tambahkan komponen serta padsnya ya teman-teman. Tinggal diantar saja. Nah, kan muncul seperti ini ya teman-teman. Setelah itu tinggal kita buat saja, kita masuk. Nah, yang pertama kita membutuhkan yaitu pendefinisian untuk file TypeScript. Jadi ada variabel-variabel atau indeks variabel yang kita perlu gunakan ya teman-teman pada pemrograman kali ini. Jadi kita di sini fokusnya menggunakan TypeScript ya. Dan kita buat nama cryptotypes.ts. Kemudian pada komponen ada yang namanya cryptolist.xx. Oke, serta ada satu lagi dan nah, jadi sebenarnya ini untuk pada komponen ini sebenarnya kita hanya menggunakan salah satu ya teman-teman. Dimana saya di sini membuat dua, yaitu yang pertama untuk membedakan kalau CryptoList di sini merupakan source code yang saya dapatkan itu sebagai standar, sedangkan yang modern crypto itu untuk mengubah tampilan desain yang lebih modern. Oke, jadi kita pertama-tama tinggal ini ya teman-teman, mengcopy paste saja file pada cryptotypes.ts. Jangan lupa. Kemudian di sini ada yang namanya pendefinisian variabel ya teman-teman. Itu ada ID itu string, symbol itu string, name itu string, name ID itu string, range itu number, press USD itu string. Kenapa press USD kita bukan number? Karena umumnya agar lebih mudah ya teman-teman, dia akan mengubah mengikuti API-nya itu, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada percent change lagi saat 24 jam, 1 jam, 7 hari, price Bitcoin atau market cap ya teman-teman. Volume, supply, supply. Kemudian untuk ini akan diekspor ke interface crypto ini ya teman-teman. Jadi masukkan ke data crypto response. Kemudian setelah itu kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu komponen cryptolist. Jadi ini untuk fungsinya komponen utama untuk menampilkan list cryptocurrency-nya ya teman-teman. Jadi tinggal kita copy seperti sama sebelumnya, kita tinggal copy paste saja. Dikarenakan saya sudah membuatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada data import React di mana kita menggunakan export tadi ya teman-teman. Kemudian ini untuk tampilannya React Native, kemudian untuk pengambilan source code dari API yang sudah ada yang diberikan di soal, dan ini adalah contoh-contoh. Pertama ada loadingnya, kemudian jika error, use effect, cross format. Nah, ini adalah format untuk tampilannya juga ya teman-teman. Kemudian kita lanjut, ini untuk yang nanti berikutnya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu langkah kelima, yaitu file app utama ya teman-teman. Nah, jadi ini untuk entry point aplikasinya, dan yang ini kita close dulu. Nah, file ini akan kita copy di app.tsx. Jadi yang sebelumnya sudah ada ini kita hapus dulu, kita ganti ya teman-teman. Nah, jadi ini ada import React from React. Jadi import dari yang data sebelum cryptolist-nya. Nah, kemudian import cryptolist dari komponen yang tadi kita buat cryptolist ya. Dan kemudian akan export default function ke app. Jadi akan pembuatan sebuah aplikasi. Gitu ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita buat ke bagian JSON, app JSON-nya ya teman-teman, untuk konfigurasi expo-nya. Seperti ini.
update di sini. Sama seperti sebelumnya, ini sebelumnya kita hapus dulu, baru kita paste lagi untuk pembuatan render aplikasi. Kemudian setelah itu kita tinggal menjalankan aplikasi dengan terminal. Untuk sebelumnya saya izin mengcopy paste untuk tampilan yang Motion Crypto dulu ya teman-teman. Untuk karena nanti akan saya tampilkan juga ya perbedaan dari tampilan yang secara modern dan yang secara standar atau sederhananya. Oke, jadi kita tinggal buka terminal, new terminal. Kita tinggal melanjutkan ke langkah ke-7 yaitu menjalankan aplikasi, yaitu kita menggunakan npx expo start ya teman-teman. Dan kita menunggu untuk program akan merending dari file yang sudah kita buat tersini. Nah, jika sudah seperti ini, dia npx akan membuat sebuah kode karena kita menggunakan expo ya teman, dia akan merender sebuah barcode yang dimana kita bisa gunakan untuk men-scan ke handphone kita. Sebelumnya sudah saya coba ya teman-teman, tapi dikarenakan kebetulan saya untuk memudahkan saya ini pembuatan video, maka saya melakukan penglink font link ya teman-teman, link to Windows. Oke, dan akan saya copy paste saja. Oke. Nah, sebelumnya nyerah ke PC ya, tadi kayaknya ke kemudian kita buat di sini ya. Oh, tidak bisa copy paste seperti ini. Saya ketik manual. Sehingga 081. Kita tidak connect ya teman-teman. Nah, dia akan muncul seperti ini karena kita sudah melakukan pengkonekan Android bundle seperti ini ya teman-teman. Apa kalau ternyata munculnya di handphone saya ya teman-teman. Coba. Oh, nah seperti ini. Jadi tampilan di aplikasi tadi dia akan muncul di handphone saya seperti ini ya teman-teman. Sama ya, seperti yang ada di desktop saya. Jadi secara sederhananya aplikasi tampilan yang saya buat ini akan muncul seperti ini, yaitu data real time, cryptocurrency, Bitcoin, Tron, dan juga ini data-data eh, cryptocurrency yang ada di dunia seperti yang ada didapatkan dari API ya teman-teman. Jadi ada banyak sekali jika kita scroll ke bawah. Kalau kita shake aplikasi, nah dia kalau menggunakan Expogo ini dia kalau kita shake akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian kita akan coba menggunakan yang satu lagi atau saya akan menggunakan ini kok bukan saya kalau maaf ya. Kita akan lanjut menggunakan yang ini ya teman-teman. Jadi perbedaannya hanya di sini sebenarnya tinggal kita ganti ya teman-teman. Jadi pada bagian app.tsx ini sebenarnya sama, yang diubah hanya bagian sini saja si import di sininya. Jadi eh, jika kita tidak, jadi ini sudah saya ini ya teman-teman, tinggal saya copy paste saja untuk penggunaan desain baru. Kita save. Sebelumnya ini kita Ctrl C dulu ya untuk menstop menjalankan APX-nya. Kita save. Kemudian baru kita bukan
running lagi ya teman. Kita run aplikasinya lagi. Ya project add. Nah, kemudian ininya masih sama ya sebenarnya teman-teman. Tapi kan kita coba cek apakah ada perubahan. Nah, kalau di handphone saya ini sudah terbuka ya teman-teman. Nah, sebentar. Terus, nah, maaf. Jadi akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Tampilan yang saya coba tadi sudah ganti. Oke, di sini ternyata backgroundnya menutupi tulisannya ya teman-teman. Coba toh kita ganti nama di sini kurang price USD. Kita ganti bagian. Jadi ini tampilannya akan secara langsung terhubung langsung gitu, dia akan secara live ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Sebentar. Background color ini kita ganti ke ke hitam teman-teman. Kita save, kita lihat apakah dia terganti. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Berikut adalah tampilan dari aplikasi mobile yang dimana kita diminta untuk memiliki tampilan seperti ini ya teman-teman. Itu ada atribut kolom, field, rank name, simbol, dan price USD. Jadi sini ada price-nya, current price. Ini ada market cap-nya. Ini ada ranknya di sini teman-teman, namanya. Dan juga ada simbolnya yang di bawah ya. Dan ini juga secara live ya teman-teman. Jika kita lihat, makanya bisa saja berubah secara langsung. Kemudian eh, mungkin dari saya sekian itu saja. Jadi sebenarnya penghubungan API ini dia akan secara live ya teman-teman sebenarnya. Cuma mungkin ini karena kan saya menggunakan phone link dan juga ini jadi agak sedikit kayak tidak bergerak gitu ya. Nah, jadi itu saja dari tugas pengerjaan saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan penjelasan atau kurangnya penjelasan dari yang saya berikan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali.